ibarat angka 1 yang berdiri. Angka 1 Pak. Kita punya angka 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0. Kira-kira 0 tersebut adakah artinya? Adakah manfaatnya? Tidak Pak. Tapi kalau angka 1-nya di depan ada 1, 0-nya ada 6, berarti bernilai 1 juta. Begitu pun dengan amal kita. Zakat, puasa, haji, sedekah, ngaji, kemanapun, tapi nggak pakai sholat, sama aja bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala jalla wa ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa atuz zakah hum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur sehat kepada kita, sehingga dari anugerah sehat pada saat ini kita semua diberi kemampuan, diberi inayah, sekaligus takdir dan qudrat iradah Allah. Kita semua dikumpulkan kembali di tempat yang mulia, yaitu untuk melanjutkan rutinitas kita, yaitu taklim atau pengajian pada malam Senin ini. Semoga semua yang hadir senantiasa Allah panjangkan umurnya beserta sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tanda kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang terasa ataupun yang tidak terasa. Kemudian kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berarti menunjukkan bahwa kita bersolawat, mengaturkan salam terutama kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat tabi'in dan segenap para pengikutnya, terlebih
termasuk kita. Mudah-mudahan kita semua diakui, digolongkan menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jami'al Mujahidin, terkhusus yang terhormat para sesepuh, para bini sepuh, terutama DKM atau pengurus Masjid Jami'al Mujahidin, dan segenap para bapak yang sama-sama hadir pada kesempatan malam ini. Bapak jamaah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang menjadi pedoman hidup kita selaku agama Islam atau penganut aliran Islam yaitu Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran ini kalau kita telah jumlah juznya ada 30 juz, jumlah suratnya ada 114 surat, kemudian ayatnya ada yang menyebutkan 6.666 ayat. Nah, semua yang disebutkan barusan, baik tentang juz ataupun tentang ayat, tentang surat, isi intinya Al-Quran itu nggak banyak, cuman 2 hal. Secara globalisasi, isi kandungan ayat Quran cuma 2 hal. 1, menunjukkan jalan kebenaran. 2, menunjukkan jalan yang salah atau jalan kesesatan. Kemudian, kenapa ulama menyebutkan bahwa ayat Al-Quran 6.666 ayat? Sudahkah di antara kita membuktikan jumlah semua itu? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita buktikan, surat pertama adalah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai surat An-Nas. Kita ketahui bahwa Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, terus sampai An-Nas. Kalau kita teliti, jumlahkan, misalnya Fatihah 7, Al-Baqarah berapa, Al-Imran berapa, An-Nisa berapa, itu jumlah oleh kita. Memang ketika ada fatwa seorang ulama yang mengeluarkan pendapat bahwa Al-Quran ada 6.666 ayat, hampir semua dunia menolak. Hampir semua dunia menolak dan jadi perdebatan di kalangan para ulama. Tatkala itu menjadi viral, karena zaman dulu belum ada medsos, belum ada HP, TV dan lain sebagainya, jadi tidak diketahui oleh kalangan umat Islam pada umumnya. Hanya kalangan orang-orang tertentu yang mengetahui ada pendapat ulama yang menerangkan ayat Quran 6.666 ayat. Siapakah di antara ulama yang mencetuskan angka tersebut? Apa dari Arab? Apa dari Mesir? Apa dari Irak? Yordan? Lah, tidak. Yang mencetuskan angka jumlah ayat Quran 6.666 ayat itu adalah ulama Nusantara. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, Pak. Syekh Nawawi Tanara, Syekh Nawawi Tanara. Tatkala itu mengeluarkan statement tentang jumlah ayat Quran sekian, maka ulama melakukan pembuktian secara hitungan. Dibuktikan, dibaca, kemudian dihitung per ayat, ternyata
tidak sesuai dengan apa yang difatwakan oleh beliau. Kalau kita jeli itu jamaah, dari Al-Fatihah sampai Anas itu nggak nyampe hitungan 6.666 ayat, nggak nyampe, kurang dari segitu. Tetapi Syekh Nawawi bisa membuktikan kepada umat, kepada para ulama yang tatkala itu mendebat atau mengkoreksi, mengkritik kebijakannya, mengeluarkan angka ayat segitu. Dibuktikan, oh siapa yang Nawawi, Pak? Beliau punya gelar Syekhul Arabi wal Ajam. Tatkala beliau itu masih hidup, masih aktif mengajar taklim, masih aktif mengajar mengaji, beliau oleh orang-orang Arab diberi gelar Syekhul Arabi wal Ajam, yaitu gurunya orang Arab dan luar orang Arab. Begitu masyhur Pak Syekh Nawawi Al-Madkhali. Maka karangan beliau terutama di Nusantara, Sabang sampai Merauke, memakai kitab Syekh Nawawi, bahkan menjadi rujukan di kalangan para pesantren yang dikaji banyak. Di antaranya kitab-kitab Syekh Nawawi. Jadi Syekh Nawawi ini adalah orang Banten, cuman beliau ngaji asalnya kemana? Ke Mekah. Pertama kali beliau pesantren di mana tuh? Di Purwakarta. Di mana? Di Syekh Muhammad Baim Yusuf. Kalau yang pernah ziarah ke sana pasti tahu. Di Purwakarta ada makam keramat namanya Syekh Muhammad Baim Yusuf. Nah itulah pertama kali beliau pesantren. Ibtidanya di Syekh Muhammad Baim Yusuf. Ngaji di beliau terus berbagai macam hal keilmuan, fikih, tasawuf, nahwu, sorof, semua tafsir dikaji. Bukannya habis ilmunya, tapi bergejolak Syekh Nawawi ingin melanjutkan mengkaji ke jenjang yang lebih tinggi. Maka beliau izin kepada orang tuanya, ingin mengalah ilmu, ingin mengkaji, ingin pesantren, yaitu ke Jazirah Arab, tegasnya di daerah Mekah Al-Mukarramah. Karena pada saat itu Mekah jadi rujukan di dunia dalam fatwa-fatwa agama. Pesantren Syekh Nawawi di sana, Pak. Kebetulan yang mukim di sana, yang menjadi guru di Masjidil Haram adalah Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Syekh Khotib Al-Minangkabawi, orang mana? Minangkabau, Indonesia, jadi guru di mana? Di Masjidil Haram. Maka beliau ngajilah kepada beliau. Ngaji terus hari dua hari, sebulan, setahun, 2 tahun. Ilmu Syekh Nawawi semakin luas, Pak. Semakin luas. Dikenal oleh orang-orang Arab, Madinah, Irak, Baghdad, Pakistan. Nama besar Syekh Nawawi begitu melegenda, begitu viral. Nah, kemudian nyusullah dari Indonesia. Siapa lagi? Adalah Sayyid Khalil Bangkalan Madura. Beliau itu mengaji dulu kepada Syekh Nawawi di mana? Di Mekah. Diteruskanlah estafetnya dengan siapa? Mbah Hasyim Al-Asy'ari, sang pencetus organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi orang-orang Islam di Indonesia, Nusantara, di kancah dunia dalam ilmu agama diakui dunia. Subhanallah. Sampai dengan keilmuannya sangat tinggi, Syekh Nawawi sampai berani mengeluarkan pendapat seperti itu. Bergejolaklah di kalangan ulama. Kemudian disidang Syekh Nawawi,
dipertanggungjawabkan tentang pendapat mengeluarkan jumlah ayat Quran segitu. Syekh Nawawi tenang saja, didebat oleh para ulama. Ya, dan termasuk fakultas tertua di dunia adalah Al-Azhar. Syekh Nawawi pernah belajar dan pernah menjadi guru di Al-Azhar kala itu. Begitu sangat fenomenal keilmuan Syekh Nawawi. Kemudian didesaklah Syekh Nawawi, kenapa engkau mengeluarkan pendapat bahwa Al-Quran jumlah ayat segitu? Nah, kemudian saya menerangkan, kalau kita jeli dan kita amati bahwa Al-Quran itu 30 juz universal, artinya menyeluruh, globalisasi. Kemudian kata Syekh Nawawi, kenapa aku berpendapat seperti itu? Al-Quran ada 6.666 ayat. Karena dalam Al-Quran itu dibagi beberapa bagian dalam penentuan ayat-ayat dan arah tujuan ayat tersebut. Kata Syekh Nawawi, 1000 ayat tentang perintah, 1000 ayat tentang larangan, 1000 ayat tentang kisah atau dongeng para nabi, 1000 ayat tentang masalah dunia, bumi, geografi, fisika, dan lain sebagainya. Sebagian lagi tentang masalah ancaman. Jadi komplit. Kita bisa mengetahui sampai sekarang jumlah nabi yang wajib kita ketahui ada 20. Dari mana nabinya? Dari Al-Quran. Dan kemudian kita ketahui kisah Nabi Adam, Nabi Soleh, Nabi Hud, sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari mana? Dari Al-Quran. Niscaya kalau Al-Quran tidak ada, kita akan gelap tentang sejarah para nabi. Subhanallah, ternyata Al-Quran ini menyeluruh, universal. Bagi siapa saja yang memperdalam Al-Quran, fleksibel. Mau masalah tentang ibadah, banyak di Quran. Tentang masalah kehidupan kita, solusi, banyak di Al-Quran. Nah, kita lihat, perhatikan ayat pertama dari Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, kata Allah. Zalikal kitab, ini kitab la raiba fihi, kata Allah. Jangan kau ragu-ragu, jangan kau merasa mangmang kepada Al-Quran ini, karena hudan lil muttaqin, Al-Quran jadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Berarti semua kumpul. Sekarang ketahuan 1000 ayat tentang perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat kisah, 1000 ayat tentang tata negara. Pokoknya ada 6, kata Syekh Nawawi. Tercengang semua ulama. Sodaqah ya Sayyidi, benar sekali pendapat. Memang Al-Quran tidak terfokus pada suatu perkara, tapi untuk menyelesaikan semua perkara urusan dunia dan akhirat. Semua yang Allah perintahkan dalam ayat Quran yang berbentuk perintah A sampai Z, itu semua ditentukan, yang menentukan adalah as-sholawatul khamsi, sholat 5 waktu. Kata Nabi, sanamu kulli ibadah, puncaknya ibadah adalah as-sholat. Penentu amal ibadah kita A sampai Z tergantung sholat. Bahkan
yaumal qiyamah as-shalat. Pertama yang kali Allah tanyakan di waktu kiamat atau sesudah kiamat hisaban namanya adalah as-shalat. Di mana beres sholatnya, beres semua amalnya. Di mana kurang ataupun salah ataupun tidak mengamalkan, maka jelek semua amal perbuatan. Ini sangat logis Pak dan dapat diterima oleh kita. Umpama Pak, ini sebuah wadah, di dalamnya banyak barang-barang satu jenis misalnya atau macam-macam jenis, atau di antara bapak ada yang bekerja sebagai checker, mengecek barang dari PT, bagian pengecekan barang. Ketika bapak mengecek suatu barang dalam karung, dalam wadah apapun, apa semua diperiksa apa tidak? Apakah semua diperiksa? Semua dikeluarkan? Itu apa enggak? Enggak kan kebanyakan. Bapak beli buah, jeruk kayak apa kayak banyak. Saya mau beli, coba dulu ya. Oh, silakan Pak, ambil. Oh manis, saya beli 2 kilo. Ini anggur, coba ya. Oh manis. Nggak mungkin kita cicipin semuanya. Hanya perwakilan satu menentukan semuanya. Satu menentukan satu wadah atau satu dalam turban menentukan semuanya. Pertama, ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, umroh, dan lain sebagainya. Banyak amal ibadah yang di cross check oleh Allah pertama kali adalah sholatnya. Ketika sholatnya dianggap beres oleh Allah, maka semua amal yang di bawahnya dianggap beres dan tidak ada masalah Pak. Ya, ini subhanallah. Maka penentu kehidupan kita celaka dunia akhirat tertumpu pada ibadah as-shalawatul khams, sholat yang 5 waktu. Kenapa mesti dikuatkan? Kenapa mesti dibahas tentang sholat? Ustaz, sholat deh kita ngajinya. Pak, Bapak beramal zikir sehari semalam full, baca Quran sehari dapat 6 juz, seminggu hatam Quran. Kalau nggak pakai sholat itu sama aja bohong, nggak bakal diterima. Maka filosofi sholat, ketika kita akan mulai sholat, berdiri tegak menghadap kiblat, ibarat angka 1 yang berdiri. Angka 1 Pak, kita punya angka kosong, 6 kosong 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 kosong. Kira-kira kosong tersebut adakah artinya? Adakah manfaatnya? Tidak Pak. Tapi kalau angka 1-nya di depan ada 1, kosongnya ada 6, berarti bernilai 1 juta. Begitu pun dengan amal kita. Zakat, puasa, haji, sedekah, ngaji, kemanapun, tapi nggak pakai sholat, sama aja bohong. Ini umpamanya, ini ibaratnya begitu Pak. Ya, ini ibarat seperti itu. Jadi kalau kita ingin memperdalam semua itu, kita tekankan dalam hati bahwa puncak dari segala perintah Allah yang wajib terutama adalah sholat 5 waktu. Jadi rajanya di antara ibadah wajib yang dikerjakan oleh manusia Islam mana? Sholat 5 waktu. Kemudian dalam perintah sunnah yang keluar dari Rasulullah, manakah puncaknya?
Itu semua tertuju pada sholat sunnah. Sholat sunnah. Maka kalau kita renungkan, carilah ibadah yang memang betul-betul menjadi penentu keabsahan, kesolehan, kesahan, keterimaan ibadah kita di hadapan Allah. Mana ya sholat? Syahadat wajib diucapkan wajib, tapi bagi yang bisa ucap, kalau yang gagu ya nggak wajib. Puasa wajib, siapa? Bagi yang mampu. Zakat wajib, apalagi zakat bagi yang mampu. Haji, umroh wajib bagi yang mampu. Tapi untuk sholat gak ada istilah dia kaya, miskin, melarang, sakit, sehat, sibuk, tenang, gak ada istilah seperti itu. Wajib. Bahkan ulama fikih sampai mengajarkan kepada para santrinya, jika kamu tidak bisa sholat sambil berdiri, sholatlah sambil duduk. Nggak bisa duduk sambil rebahan atau sambil terlentang, nggak bisa juga. Maka pakailah isyarat tangan. Nggak bisa juga, pakailah kedip mata. Nggak bisa juga, pakailah hatimu. Saking pentingnya ibadah sholat. Amin. Jadi kalau kita mau lebih tahu maksud ibadah puncak dari Allah yang levelnya paling tinggi, paling ujung ibadah yang diwajibkan Allah mana? Adalah sholat 5 waktu. Kemudian ibadah sunat mana, Ustaz? Ibadah sunatnya di mana nih puncaknya? Ya sholat sunat. Ada di sholat sunnah. Kalau kita renungkan Bapak, semua perintah Allah tadi dibahas awal 1000 tentang ayat perintah Allah. Banyak ayat Quran yang menyatakan perintah sholat, kemudian perintah zakat. Tapi untuk ibadah di luar sholat Allah nggak repot, cukup hanya berfirman saja dengan wahyu kepada Rasul. Ibadah zakat, ibadah puasa, haji dan lain sebagainya, cukup Allah hanya berfirman atau mewahyukan kepada Rasul. Tapi ibadah sholat Allah panggil langsung Rasul berhadapan dengan Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Benar tidak Pak? Kan buahnya Isra Mi'raj adalah apa? Sholat 5 waktu. Berarti jelas bahwa sholat yang kita kerjakan diperintahkannya itu luar biasa, sampai Nabi sekalipun dipanggil langsung ngobrol dialog dengan Allah sendiri untuk mengemban sholat 5 waktu terutama. Subhanallah. Maka jangan sekali-kali kita mengabaikan, apalagi meninggalkan sholat 5 waktu. Alhamdulillah ya. Kalau kita sudah biasa sholat terus full 5 kali sehari semalam, alhamdulillah. Belum bisa ya paksain Pak. Karena memang ibadah sholat ibadah yang paling enteng dikerjakan dengan ibadah yang lain, tapi paling enteng pula ditinggalkan. Kita berpuasa sebulan Ramadan ya Pak ya, full. Itu full puasanya, durasi waktunya 12 jam untuk ibadah puasa. Ibadah haji, umroh berapa waktunya? Kalau kita berangkat sampai pulang ada 10 hari, 15 hari, haji ada 40 hari. Lama banget, tapi sholat 5 waktu hanya berapa menit sih? Tapi banyak orang Islam yang belum bisa atau belum mau untuk mengerjakan sholat 5 waktu.
Ini yang membuktikan. Kan kita juga belum tahu di cross check, Pak. Apakah istri kita sudah full sholatnya? Kemudian anak kita, adik kita, kakak kita, kan begitu. Nah, semua ini harus kita dakwahkan kepada anak, cucu kita, istri terutama dan anak. Jangan sampai kita tidak mengajarkan kepada turunan kita. Bahkan dalam kitab fikih diserukan kepada orang tua, terutama yang paling wajib adalah bapak selaku wali dari anaknya. Woi, para wali yang punya anak laki atau perempuan, ketika sudah mencapai usia anakmu laki perempuan 7 tahun, kata fikih wajib memerintahkan sholat. Ketika dia tidak mau mendengarkan nasihat perintah kita sebagai orang tua, kata fikih boleh 1 kali melanggar, 2 kali, 3 kali, 4 kali melanggar, silahkan pukul. Sampai mengeluarkan statement seperti itu, Pak. Saking pentingnya mendidik anak-anak berkarakter untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kata ulama begitu, Pak. Kalau 7 tahun, 9 tahun dia belum sholat, kemudian banyak alasannya, silahkan pukul. Tapi mukulnya mendidik, bukan mukul kebencian. Apa? Apalagi kita sekarang selaku orang tua yang punya anak 1, 2, 3, gitu kan? Bapak, sebelum semuanya kita jadi urusan dengan Allah, ayo dari sekarang ini kita harus dipikirkan, Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Hati-hatilah kalian kepada keluarga kalian, jaga dari api neraka. Ini Allah sudah memberikan tahdir atau peringatan kepada kita, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Memang kalau kita perhatikan dakwah yang paling sulit pada siapa? Keluarga. Betul ya, Pak ya? So, kita dakwah kepada adik kita, ini deh, sholat dong. Wah, kakak melawan anak begitu, Pak. Benar, Pak? Melawan berat. Maka kata Allah, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Nah, di antaranya adalah apa? Tarbiyatul sholawatul khomsi, mendidik, mengajarkan, mengingatkan kepada anak keluarga kita tentang sholat 5 waktu. Hadirin jamaah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang dibahas dalam kitab Nurul Masjid. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, wa amilu, dan yang mengamalkan as-sholihat, di amal-amal soleh, wa aqamu, dan yang mendirikan as-sholata, sholat, wa atu, dan yang mengeluarkan az-zakata, zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, maka tetap baginya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bonusnya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini bonus, Pak. Ya, ini sangat penting buat kita. Ya, sangat penting buat kita ini. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita akan terbebas dari masa sedih, masa ketakutan. Kapan? Yang jelasnya, yang tergedenya, terbesarnya adalah
di alam barzah, alam kubur, alam akhirat dan lain sebagainya, menjadi penentu dari semua itu. Ketika kita mengamalkan hal itu, maka insya Allah rasa takut, rasa bimbang akan hilang. Kita merasa pede. Bukannya kita mengklaim diri paling baik atau paling bersolat, bukan. Tapi setidaknya kalau kita menjalankan terutama yang pokok ibadah sholat, maka hidup kita terutama akhirat itu akan merasakan ketenangan jauh daripada ketakutan dari ancaman malaikat, siksa malaikat, dan kemudian dari api neraka. Bapak jamaah kaum muslimin, kemudian Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man sholat as-sholawatil khamsi." Barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, siapa orang yang komitmen dirinya, istiqomah dirinya sholat 5 waktu, jauhnya ma'al jamaati beserta berjamaah. Awas ini, jangan salah paham. Siapa orang yang rajin sholat, istiqomah, komitmen diri tentang sholat, dan dia bisa menyempatkan berjamaah. Awas, jangan beranggapan bahwa berjamaah wajib, ya. Jadi hukumnya sholat berjamaah adalah sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad. Tapi untuk global satu kampung, hukumnya fardu kifayah. Berjamaah untuk global satu kampung itu fardu kifayah. Kalau dalam satu kampung, satu RT tidak mendirikan sholat berjamaah, dosa satu kampung tersebut. Ya. Tapi ada aja satu musola yang berjamaah, walaupun cuma 2 orang, 3 orang, maka gugurlah kewajiban kifayah tersebut. Untuk individual kita, secara fikih hukumnya adalah sunat muakkad. Tapi untuk secara halayak umum adalah fardu kifayah. Ya Pak. Jadi kalau misalnya di sini yang berapa nih? Misalnya enggak didirikan berjamaah 1 waktu aja. Duhur misalnya karena panas, cuaca panas, nggak ada seorang pun yang ke masjid, misalnya ini kosong banget, dosa semua jamaah masjid jami'an mudzahirin. Alhamdulillah ya. Ibarat apa? Ibarat sholat jenazah, ibarat mengkampani mayit. Jadi berarti bapak yang berjamaah ke sini 5 kali sehari, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, berarti bapak menanggung pundak-pundak mereka yang belum bisa ke masjid, ke musola. Bapak yang menjadi penyelamat. Bapak yang menjadi penyelamat menggugurkan kewajiban kifayah kepada tetangga, saudara, kerabat kita yang belum bisa berjamaah sholat. Mulia bapak. Begitu mulia bapak. Ya. Ada 2 orang, misalnya cuma imam dengan makmum 1 orang, sama saja. Berarti 2 orang tersebut menggugurkan kewajiban kifayah satu kampung, Pak. Bayangkan mulianya ya. Ini hal berkaitan dengan sholat berjamaah. Maka Nabi, siapa orang yang komitmen istiqomah sholat dan sedikitnya dia berusaha untuk berjamaah, falahu satu asya'a, maka akan diberikan 5 perkara keunggulan. 1. Al-awwalu la yusibuhu makrun fid dunya. Pertama, orang yang rajin sholat dan berjamaah akan dibebaskan dari kefakiran atau miskin. Pak, ya, kalau kita renungkan, kenapa
hidup saya masih begini-begini baik, fakir baik. Ada bansos dari RT ngaku kebagian kerupuk kita ngambek. Ada raskin kita ngaku kebagian ngambek ke RT. Apa sih semua itu? Yang menurut adalah dalaman hati. Berarti hati kita masih merasa fakir atau miskin. Nah, hilangkan semua itu dengan apa? Dengan istiqomah sholat dan berjamaah. Kemudian yang kedua, wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu azabul qabri. Allah akan selamatkan dari siksa kubur. Kan ada naimul qabri, ada azabul qabri, ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Maka ketika kita komitmen sholat dan berjamaah, kita akan dihilangkan daripada azab atau siksa kubur. Termasuk pertanyaan di alam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Itu juga termasuk itu. Yang bisa menjawab selamat, yang tidak bisa menjawab berarti akan dipukuli oleh malaikat munkar dan nakir. Yang menjadi penyelamat semua itu adalah apa? Tertumpu yang utama pada sholat 5 waktu, kesononya bisa berjamaah. Kemudian bahasa isu yukto kita baru biyaminihi. Kelak di akhirat akan diberikan buku catatan amal perbuatan dunia, diterima biyaminihi dengan tangan kanannya. Jadi kalau kita kelak di akhirat, dihisab, ditimbang, lalu buku kita diberikan apa kita diberikan Pak bukunya nih. Nih untuk buku amal perbuatan Pak Sulam misalnya diberikan sekian buku, numpuk sekian rapor. Nah, isyaratnya ketika diterima dengan tangan kanan itu adalah menandakan ciri bahwa dia adalah akan selamat. Tapi kalau diterima dengan tangan kanan balik. Kalau dengan tangan kanan diterimanya, ciri dia selamat. Ketika diterima dengan tangan kiri, cirinya dia akan sengsara atau binasa dengan siksa Allah. Nauzubillah. Ya. Kemudian warabi yang keempat ya'muru ala sirati kal-muraqil khatib, melintasi jembatan Shiratal Mustaqim kal-muraqil khatib, seperti buruk yang kilat. Buruk yang kilat. Bapak jamaah, dalam sebuah fatwa ulama, benda apapun itu kalau dijatuhkan ke bawah neraka, ini sampainya ke dasar, ke airnya neraka, itu hitungannya 70 tahun lamanya dia sampai ke bawah. Berapa 70? Bayang oleh kita. Jadi umpama kalau contoh kita melemparkan sesuatu ke neraka gitu, maka itu benda sampai ke nerakanya selama 70 tahun lamanya. Bayang oleh kita. Berarti selama dalam perjalanan kita menuju itu tersiksa banget. 70 tahun kan? Tapi itu semua bisa hancur dengan apa? Terutama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa orang yang berkata mengucapkan la ilaha illallah, satu kali saja dosa 70 tahun diampuni. Diampuni. Kan begini Pak, ketika kita merasa dosa, berbuat dosa, apa yang kita perbanyak Pak? Istighfar. Ketika kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kira-kira pasti tidak kita diampuni? Coba Pak, kira-kira pastikah kita diampuni?
atau tidak? Hah? Belum tentu. Kenapa? Bisa nyambung, bisa diterima oleh Allah kalau astagfirullahaladzim itu dasarnya la ilaha illallah. Kalau tidak punya la ilaha illallah ya akan diterima. Lalu kita bagaimana Ustaz? Ya kan Bapak sudah la ilaha illallah, sudah bersahadat, berarti itu tanda ketika Bapak istighfar ya diterima. Cuman kalau kita banyakkan renungkan, bagus mana Ustaz istighfar dengan la ilaha illallah kalau kita zikir untuk minta ampun? Kata Nabi, Abdul zikri ma'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya terutama zikir paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Maka dengan la ilaha illallah enggak usah istighfar pun diampuni udah Pak. Ketika kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah diampuni itu otomatis. Maka para ulama sekelas Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang kutubul aulia, sampai mengemas zikir la ilaha illallah dengan thariqat qadiriyah wa naqsabandiyah. Intinya apa? Intinya untuk keselamatan dunia akhirat. Jangan ragu lagi, ya. Jadi kadangkala di hati kita berpikiran kita berdosa nih, la ilaha illallah. Kita belum benar-benar mantap di hati, belum istighfar baik. Astagfirullah. Cukup dengan la ilaha illallah pun sudah diampuni dosa. Paham ya Pak? Nah kemudian terakhir, wal khamisu, yang kelima, yadkhulu Allah Ta'ala jannata bila hisabin wala azabin. Yang kelima, Allah akan masukkan bagi siapa yang rajin sholat, istiqomah sholat, apalagi berjamaah, masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisaban, tanpa pertanyaan, wala azabin, dan tanpa merasakan siksaan. Jelas Pak ya? Subhanallah nih. Sekarang tinggal kita menjaga dan maunya saja. Saya mah di rumah aja Ustaz ya. Nggak apa-apa ya Pak. Jangan nggak apa-apa nanti di rumah juga. Yang penting kita jangan sampai kelewat ataupun meninggalkan sholat. Pak ya? Wallahu